Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Gunung Merapi memiliki ketinggian puncak 2.930 mdpl. Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan modern mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan dikelilingi oleh pemukiman yang padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Kota Magelang dan kota Yogyakarta adalah kota besar terdekat, berjarak kurang dari 30 km dari puncaknya. Di lerengnya masih terdapat permukiman sampai ketinggian 1.700 meter dan hanya berjarak 4 km dari puncak. Oleh karena tingkat kepentingannya ini, Merapi menjadi salah satu dari 16 gunung api dunia yang termasuk dalam proyek gunung api dekade ini. Ada 4 periode Gunung Merapi, yaitu Pra-Merapi, Merapi Tua, Merapi Muda, dan Merapi Baru. Periode Pra-Merapi yang dimulai sejak sekitar 700.000 tahun lalu menyisakan jejak Gunung Bibi 2025 mdpl yang masih terlihat berada di lereng timur laut Gunung Merapi. Periode Merapi Tua, aktivitas Gunung Merapi menyisakan Bukit Turko dan Pelawangan yang lokasinya ada di lereng sebelah selatan. Pada periode Merapi Muda yang terjadi antara 8.000 sampai 2.000 tahun lalu, menyisakan kenampakan Bukit Batu Lawang dan Gajah Mungkur yang berada di lereng utara Gunung Merapi serta Kawah Pasar Bubar. Di periode ini juga diperkirakan terjadi sebuah letusan besar. Sementara periode Merapi Baru ditandai dengan terbentuknya kerucut puncak Merapi yang disebut sebagai Gunung Anyar pada bekas Kawah Pasar Bubar yang dimulai sekitar 2000 tahun yang lalu. Nama Merapi berasal dari penyingkatan Meru yang berarti gunung dan api. Sehingga nama Merapi sebenarnya sudah berarti gunung api. Dalam naskah lama, Merapi pernah dikenal sebagai Mandrageni. Riwayatnya kerap dikait-kaitkan dengan cerita rakyat atau mitologi Jawa yang bahkan masih dipercaya oleh sebagian orang hingga saat ini. Kendati begitu, sejarah Gunung Merapi sebenarnya bukan hanya sekedar legenda. Salah satunya adalah mitos Mbah Petruk yang muncul tiap kali Gunung Merapi menunjukkan peningkatan aktivitas. Mbah Petruk seperti memberi peringatan bahaya jika Gunung Merapi akan punya hajat atau sedang duwe gawe. Menurut cerita rakyat, kemunculan Mbah Petruk akan ditandai dengan suara seperti trompet yang menggambarkan suara dari aktivitas Gunung Merapi. Menariknya,
Mitos Gunung Merapi yang dipercaya warga tak terlepas dari fakta aktivitas vulkanik di gunung tersebut. Menurut cerita dari kitab-kitab kuno, Gunung Merapi awalnya bernama Jamur Dwipa dan terletak di Laut Selatan Jawa. Gunung indah ini menjulang tinggi, dijaga oleh sepasang kakak beradik pengrajin keris. Melihat Pulau Jawa yang nyaris tenggelam karena lebih condong ke arah barat, para dewa berniat memindahkan satu gunung ke tengah sebagai penyeimbang. Gunung Jamur Dwipa inilah yang dipilih, karena letaknya tidak seberapa jauh. Sayangnya saat itu kedua pengrajin keris belum merampungkan pekerjaannya. Mereka meminta sedikit waktu. Namun, para dewa menolak dan segera memindahkan gunung ke lokasi Merapi saat ini. Sepasang pengrajin keris itu mengancam, jika mereka dipindahkan paksa dengan kondisi perapian yang masih menyala, maka kelak akan terjadi petaka abadi. Benar saja, magma di dalam Merapi hingga kini tidak henti-hentinya memanas. Hanya menunggu waktu saja untuk meletus dan mengalir keluar. Tak hanya legenda asal-usul terbentuknya Merapi, beberapa tempat diyakini para pendaki memiliki suasana angker dan terbukti kebenarannya. Yang pertama yaitu Pasar Bubrah. Tempat angker yang paling terkenal di Gunung Merapi adalah Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan sebuah punggung bukit yang tepat berada di bawah kawah Merapi. Keadaan di lokasi ini cukup datar dan didominasi dengan bebatuan sisa letusan terdahulu. Di lokasi ini tidak juga terdapat pepohonan yang tinggi besar. Jaraknya yang hanya 1 km sebelum kawah puncak Merapi membuat Pasar Bubrah menjadi lokasi favorit untuk beristirahat. Banyak pendaki yang mendirikan tenda di sini untuk bermalam dan menunggu matahari terbit keesokan harinya. Nah, ketika malam hari itulah para pendaki biasanya mendengar suara riuh di lokasi tersebut. Di bawah puncak Gunung Merapi ada daerah batuan dan pasir yang dikenal dengan nama Pasar Bubrah. Masyarakat setempat dan pendaki yang pernah ke sana percaya bahwa tempat itu sangat angker. Banyak orang meyakini lokasi itu sebagai pasar besar Keraton Merapi, dan pada batu besar yang berserakan di daerah itu dianggap sebagai warung dan meja kursi milik roh dan makhluk halus. Ketika para pendaki mencapai kawasan ini, mereka akan dihimbau untuk menjaga kata dan perilaku. Yang kedua, yaitu bunker berlangsungnya kisah misteri Gunung Merapi. Pada suatu hari, di hari Minggu, ada seorang wisatawan yang mengikuti lavatur dan perlahan menghampiri bunker. Bunker itu memiliki tangga menurun ke arah pintu. Dia turun dan menengok situasi di dalam bunker yang memang gelap. Setelah pintu besi bunker yang berat didorong, terlihat satu ruangan lapang seukuran ruang kelas di dalam bunker. Bentuk ruangannya setengah lingkaran, dengan bekas lahar panas yang telah membatu di tengah bunker. Satu-satunya sumber penerangan hanyalah cahaya dari pintu masuk bunker. Beberapa saat kemudian, dia segera beranjak keluar dari bunker. Tiba-tiba, ada suara menangis dari bunker yang dia tinggalkan itu.
Yang ketiga yaitu Keraton Merapi. Di atas telah banyak disinggung jika Gunung Merapi dikuasai oleh kerajaan gaib yang sering disebut sebagai Keraton Merapi. Keraton Merapi ini sudah ada semenjak zaman Keraton Mataram. Bedanya, Keraton Merapi semuanya dihuni dan dikendalikan oleh bangsa Jin. Keraton Merapi dikenal memiliki hubungan yang erat dengan Keraton Mataram pada masa lampau. Bahkan ada cerita yang mengatakan jika Keraton Merapi membantu Kerajaan Mataram untuk mengalahkan Kerajaan Pajang dengan cara menewaskan pasukan Kerajaan Pajang lewat letusannya. Keraton Merapi memiliki banyak tokoh terkenal yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga penduduk sekitar Merapi. Berikut adalah beberapa nama tokoh yang dipercaya sebagai penghuni dari Keraton Merapi. Eyang Merapi. Eyang Merapi merupakan seorang raja alias pemimpin dari para makhluk gaib yang mendiami Keraton Merapi. Eyang Sapu Jagat. Eyang Sapu Jagat merupakan penunggu kawah Merapi dan menjadi pengambil keputusan apakah Merapi akan meletus atau tidak. Eyang Sapu Jagat memiliki dua orang panglima yang bernama Kiai Grinjing Usi dan Kiai Grinjing Kawat. Eyang Megantara. Eyang Megantara merupakan salah satu tokoh pemuka yang tinggal di puncak Merapi. Tugasnya adalah untuk mengendalikan cuaca dan mengawasi daerah sekitar Merapi. Berikutnya adalah Nyi Gadung Melati. Seperti diulas di atas, Nyi Gadung Melati merupakan pemimpin para pasukan wanita Keraton Merapi dan bertugas untuk menjaga kesuburan tanaman dan juga menjaga binatang ternak di sekitar Gunung Merapi. Eyang Antaboga. Tokoh selanjutnya adalah Eyang Antaboga yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan gunung agar tidak sampai tenggelam ke dalam bumi. Kiai Petruk bertanggung jawab terhadap keselamatan penduduk Merapi. Ia ditugaskan untuk memberitahu warga ketika akan terjadi letusan sehingga mereka dapat menyelamatkan diri. Kiai Sapu Angin. Kiai Sapu Angin merupakan salah satu pimpinan roh halus yang bertugas untuk mengatur arah angin. Kiai Wolawali. Kiai Wolawali merupakan salah satu tokoh yang tinggal di istana Keraton Merapi. Tugasnya adalah untuk menjaga dan membersihkan teras Keraton Merapi. Kartadimejo. Selain sebagai komandan pasukan, Kartadimejo juga bertugas untuk menjaga ternak dan satwa yang ada di gunung. Ia juga sering memberikan informasi mengenai waktu terjadinya letusan kepada para penduduk di sekitar Gunung Merapi. Yang keempat, yaitu hutan Merapi. Beberapa hutan yang dianggap angker, yaitu hutan Patok Alap-Alap, yang digunakan sebagai tempat pengembalaan ternak milik Keraton Merapi. Ada lagi hutan Gamelan dan Bingungan, serta hutan Pijen dan Blumbang. Konon, beberapa jenis binatang keramat tinggal di hutan sekeliling Gunung Merapi. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share,
like, dan subscribe karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya. Rahayu, Rahayu, salam budaya.